Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru, dalam kesempatan yang baik ini, kami kembali akan mengabarkan informasi terbaru terkait pelaksanaan P3K di tahun 2022, terutama untuk P3K guru di instansi daerah ya. Silakan teman-teman simak video ini hingga akhir. Kami kabarkan dua informasi yang sangat penting terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K ini. Yang pertama langsung dari Bu Nunuk Suryani. Beliau adalah PLT ya, PLT dari Dirjen GTK. Beliau adalah yang menjadi salah satu corong ya dari Kemendikbudristek terkait dengan informasi pelaksanaan P3K guru di tahun 2022. Di mana di banyak kesempatan Bu Nunuk Suryani juga memaparkan tentang progres dari penetapan P3K atau pelaksanaan P3K di tahun 2022 ini. Kemudian informasi kedua nanti kami sampaikan dukungan dari kembali Komisi 10 dan juga DPR RI akan segera menindaklanjuti dari penuntasan honorer 1 juta guru honorer, di mana nanti akan ada langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh DPR RI. Kita tahu suka tidak suka kita harus mengatakan memang peran DPR juga sangat penting ya, terutama di pelaksanaan P3K tahun 2021 itu penurunan passing grade, kemudian hal lain banyak diupayakan dari DPR RI yang notabene merupakan wakil kita ya di pemerintahan. Wakil kita ya, jadi corong dari para rakyat ya. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan ya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, seperti biasa silahkan subscribe channel kami dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Kita ke pembahasan di informasi yang pertama kami sampaikan ini dari Instagram pribadi Bu Nunuk Suryani, di mana memang banyak sekali seperti kebiasaan beliau, beliau memposting informasi terkait P3K ini menggunakan akun pribadi beliau, banyak menggunakan akun ini untuk memberitahukan kepada kita, guru honorer, tentang progres-progres atau pengumuman-pengumuman tentang pelaksanaan P3K. Nah, di sini Bu Nunuk Suryani telah memposting ya sebuah postingan yang menyangkut dari pelaksanaan P3K di tahun 2022 ini. Beliau memposting di sini adalah halaman dari guru p3k.kemendikbudristek.go.id, di mana beliau menyoroti tentang jadwal resmi untuk seleksi rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022, di mana di sini dikatakan bahwa masih dikonsolidasikan bersama dengan Panselnas. Harap pantau terus perkembangan terbaru pada laman ini. Kita tahu progresnya baru sampai di referensi program studi dan linearitas, di mana telah diterbitkan SE mengenai linearitas ijazah dan sertifikat pendidik ya, yang yang digunakan dalam pelaksanaan P3K tahun ini. Kita coba baca keterangan dari Bu Nunuk Suryani. Nah, ini beliau mengatakan bahwa menanggapi banyaknya pertanyaan terkait dengan kapan SSC ASN dibuka, kami sedang berproses ya. Untuk tahu update terbaru silahkan cek di guru p3k.kemdikbud.go.id. Jadi Bu Nunuk menanggapi banyaknya pertanyaan yang masuk kepada beliau terkait dengan kapan pelaksanaan atau pembukaan untuk seleksi P3K ini. Kemudian beliau memposting seperti tadi ya, informasi terkait dengan jadwal yang masih berproses. Tentunya masih berproses itu artinya adalah masih masuk ke dalam banyak kementerian ya. Banyak kementerian saling berkoordinasi untuk menentukan kapan tepatnya pembukaan SSC ASN. Tentunya dalam hal ini yang terkait adalah BKN dan juga Panselnas, yaitu Kemenpan RB ya. Nah, ini informasi pertama teman-teman. Jadi dari Bu Nunuk Suryani mengatakan memang tunggu saja karena masih ada update, masih ada proses yang dilakukan oleh Kemendikbudristek, masih mengkonsolidasikan tentang pelaksanaan jadwal fixnya bersama dengan panitia seleksi nasional ya. Nah, jadi teman-teman tetap pantau ya. Di sini beliau mengatakan ya pantau di portal resmi yaitu guru3k.kemdikbud.id. Untuk informasi yang kedua,
Kami sampaikan di sini ada informasi yang kami dapatkan dari jpnn.com bahwa DPR RI menyiapkan dua solusi, di mana solusi tersebut adalah untuk menuntaskan 1 juta guru P3K. Honorer pilih yang mana? Kita coba cermati. Informasi ini bersumber dari pernyataan atau yang pernah disampaikan oleh Pak Saiful Huda bahwa program 1 juta P3K harus segera dituntaskan oleh pemerintah. Kita tahu rekrutmen tahun lalu dan tahun sekarang belum bisa mencakup, belum bisa menghasilkan 100 atau 1 juta guru P3K. Nah, seperti dikatakan bahwa di sini sejak program diluncurkan oleh Pak Ma'ruf Amin dan Menteri Mendikbud Nadiem Makarim di tahun 2020 baru dihasilkan 293 ribuan guru P3K hasil tahun 2021. Nah, ini seperti kita katakan tadi ya, belum bisa menghasilkan 1 juta. Kemudian dia menyebutkan Komisi 10 sudah menginisiasikan pembentukan pansus gabungan lintas komisi DPR RI terhadap dua solusi yang diusung DPR yang dinilai mendorong penuntasan 1 juta P3K. Jadi dibentuk pansus, di mana pansus itu dalam rangka mempercepat tadi ya, mempercepat pengangkatan 1 juta guru. Yang pertama adalah penerbitan Kepres tentang pengangkatan 1 juta P3K dari honorer. Kedua, revisi UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kedua solusi itu menurut Huda sama-sama bagusnya dari sisi kecepatan Kepres yang paling solutif dibandingkan revisi UU ASN. Nah, jadi ketika sudah muncul Kepresnya, maka 1 juta guru ini memang nanti bakalan digenjot supaya dipercepat ya, dipercepat melalui keputusan Presiden. Nah, ini menurut Bapak Saiful Huda yang menjadi Ketua Komisi 10. Namun Huda mengatakan UU ASN itu pun tetap harus direvisi karena ada beberapa pasal yang tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Itu sebabnya revisi UU ASN kali ini beberapa kali masuk program Prolegnas, program legislasi nasional, dan dibahas Komisi 2. Sayangnya pembahasan itu tidak semulus yang dibayangkan. Prinsipnya kamu ingin 1 juta P3K ini segera dituntaskan, apalagi untuk tenaga pendidik telah menjadi kosongan guru ASN hampir 700.000 orang, ucap Huda. Huda mengatakan percepatan 1 juta memang tidak bisa didorong hanya Komisi 10 saja. Nah, kemudian proses seleksi misalnya harus melibatkan Kemenpan dan Badan Kepegawaian Negara. Untuk penganggaran juga melibatkan Kementerian Keuangan. Nah, ini adalah dua solusi yang ditawarkan oleh Komisi 10 terhadap percepatan penuntasan 1 juta guru P3K. Kendala teknis seleksi 1 juta ini menjadi P3K beragam. Ini kata Pak Saiful Huda, mulai dari kualifikasi yang harus dipenuhi guru, kualifikasi, kemudian penempatan mereka setelah lolos, proses mendapatkan NI, hingga proses penggajian. Jadi ada beberapa masalah dari kualifikasi, kemudian penempatan mereka yang lolos, kemudian mendapatkan NI, P3K, dan proses penggajian. Ini muncul beberapa hal yang menjadi kendala menurut Bapak Saiful Huda. Nah, beliau mengatakan oleh karena itu tidak cukup dorongan dan pengawalan dari Komisi 10 saja, pungkas Huda. Menurut kami tidak masalah, dan ini menjadi memang kalau salah satunya bisa dilakukan, apakah itu UU nomor UASN ya, melakukan revisi terhadap UU itu, ataukah munculnya Kepres untuk pengangkatan 1 juta guru, tidak masalah menurut kami. Sembari berjalan proses dari pengangkatan P3K-nya, kemudian untuk mempercepat mencapainya 1 juta itu tentunya dibutuhkan strategi-strategi yang lain, terutama dari program legislasi yang dilakukan oleh DPR ya. Nah, ini teman-teman dua informasi dari kami. Informasi terbarunya bahwa Bu Nunuk mengatakan belum ada kepastian ya, kepastian dari pelaksanaan P3K ini. Artinya Bu Nunuk Suryani belum bisa memastikan kapan akan dibuka, hanya saja beliau memberikan kepastian, memberikan progres bahwa masih berproses seperti itu. Semoga saja segera muncul ya tanggal penetapan atau pembukaan P3K untuk jabatan fungsional guru.
Terima kasih telah menyimak. Tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.